Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai pengolahan limbah crude palm oil atau CPO. Di kelompok ini beranggotakan Fitri Aljijah, Irmayanti, Muhammad Supianur, dan saya sendiri Nur Muhammad Naufal. Kelapa sawit atau dalam bahasa Latinnya dikenal dengan Elaesis guinensis merupakan komoditas perkebunan yang berperan penting bagi perekonomian Indonesia sebagai salah satu penyumbang devisa dari sektor non-migas. Produk minyak kelapa sawit atau MKS diserap oleh industri pangan, terutama minyak goreng dan industri non-pangan seperti kosmetik, farmasi, dan lain-lain. Peningkatan permintaan minyak makan dunia, khususnya minyak sawit, terus terjadi akibat pertambahan penduduk dan peningkatan pendapatan per kapita penduduk dunia. Limbah kelapa sawit merupakan sisa hasil tanaman kelapa sawit yang tidak termasuk dalam produk utama atau hasil ikutan dari proses pengolahan kelapa sawit. Limbah hasil pengolahan kelapa sawit dibedakan menjadi limbah cair yang biasa dikenal dengan istilah POME atau Palm Oil Mill Effluent, serta limbah padat berupa sabut, cangkang, janjang kosong atau JJK, dan solid basah atau Wet Decanter Solid oleh Pahan 2007. Limbah industri kelapa sawit banyak mengandung senyawa organik dan anorganik. Senyawa organik lebih mudah mengalami pemecahan dibandingkan senyawa anorganik. Senyawa organik dapat dirombak oleh bakteri baik secara aerob maupun anaerob. Kesulitan limbah untuk dirombak berpengaruh terhadap kelestarian lingkungan atau beban pencemaran. Limbah kelapa sawit mengandung zat beracun seperti logam berat, tembaga, timbal, perak, seng, besi, nikel, dan lain-lain yang dapat berpengaruh buruk pada mikroorganisme oleh Sugiharto 1987. Di sisi lain, kandungan bahan organik yang terkandung dalam limbah hasil pengolahan kelapa sawit merupakan bahan baku potensial yang bernilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan produksi tanaman. Jenis dan karakteristik limbah CPO, yaitu limbah padat. Limbah padat merupakan limbah yang paling banyak, yakni sekitar 35-40% dari total TBS yang diolah dalam bentuk tandan buah kosong, serat, cangkang buah, abu bakar, dan bungkil sawit. Jumlah tandan kosong yang dihasilkan setiap ton TBS yang diolah mencapai sekitar 23%. Namun, belum banyak dimanfaatkan dan pengelolaannya masih terbatas sebagai abu bakar dan mulsa tanaman. Sementara cangkang sawit yang memiliki bentuk seperti tempurung kelapa masih digunakan sebagai produk samping daripada sebagai substitusi energi. Jika dibandingkan dengan batu bara, cangkang sawit memiliki kelebihan sebagai bahan bakar yang ramah terhadap lingkungan karena tidak mengandung sulfur sehingga tidak menghasilkan gas pencemar. Karakteristik tiap jenis limbah kelapa sawit. Dalam proses pengolahan tandan buah segar atau TBS, di pabrik kelapa sawit selalu menghasilkan produk dan limbah. Adapun produk yang dihasilkan yaitu minyak sawit mentah atau crude palm oil atau CPO dan minyak inti sawit atau kernel inti sawit. Sedangkan limbah yang dihasilkan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada tandan kosong kelapa sawit atau TKKS. Limbah ini dapat dihasilkan dari tandan berondolan yaitu tandan buah segar yang terlalu matang yang buahnya terlepas dari tandannya saat masih berada di perkebunan atau di kebun. Keadaan tandannya kering serta di pabrik pengolahan kelapa sawit adalah hasil proses sterilising dan tericing dengan keadaan tandan basah. Yang kedua ada cangkang atau sel. Cangkang merupakan limbah dihasilkan dari pemrosesan kernel inti sawit dengan bentuk seperti tempurung kelapa. Serat merupakan limbah sisa perasan buah sawit berupa serabut seperti benang. Ketiga ada lumpur sawit. Bahan padatan ini berbentuk seperti lumpur dengan kandungan air sekitar 75%, protein kasar 11,14%, dan lemak kasar 10,14%. Kandungan air yang cukup tinggi menyebabkan bahan ini mudah busuk. Apabila dibiarkan di lapangan bebas, dalam waktu sekitar 2 hari, bahan ini terlihat ditumbuhi oleh jamur berwarna kekuningan. Apabila dikeringkan, lumpur sawit berwarna kecoklatan dan terasa sangat kasar dan keras. Baku mutu limbah padat industri CPO, menurut Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014, baku mutu air limbah bagi usaha atau kegiatan industri minyak kelapa sawit adalah sebagai berikut. Parameter
BOD dengan kadar maksimum 100 mg per liter dan beban pencemaran paling tinggi 0,25 kg per ton. Selanjutnya ada COD dengan kadar maksimum 350 mg per liter dan beban pencemaran paling tinggi 0,88 kg per ton. TTS dengan kadar maksimum 250 mg per liter dan beban pencemaran paling tinggi 0,63 kg per ton. Minyak dan lemak dengan kadar maksimum 25 mg per liter dan beban pencemaran paling tinggi 0,063 kg per ton. Nitrogen total dengan kadar maksimum 50 mg per liter dan beban pencemaran paling tinggi 0,125 kg per ton dengan pH 6,0 sampai 9,0. Debit limbah paling tinggi 2,5 meter kubik per ton produk minyak sawit atau CPO. Pengelolaan limbah padat CPO. Teknologi pengelolaan limbah padat industri CPO yaitu mengolah tandan kelapa sawit menjadi pupuk kompos. Menurut Nasrul dan Maimun pada tahun 2009, pengomposan secara tidak langsung juga membantu mencegah pembuangan limbah organik dan penumpukan limbah organik. Penanganan serius terhadap limbah padat yang dihasilkan dari industri kelapa sawit ini mutlak diperlukan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan pemanfaatan limbah padat tersebut menjadi pupuk kompos. Dan berikut adalah proses pengomposan limbah padat kelapa sawit. Yang pertama yaitu persiapan lahan untuk proses pengomposan TKS dari PKS kapasitas 30 ton TBS per jam diperlukan lantai pengomposan dengan luas 25.000 meter persegi. Lantai ini dibuat dari cor semen dengan ketebalan 12 cm. Lokasi pengomposan sebaiknya tidak jauh dari pabrik untuk mempermudah pengangkutan TKS dan pengaliran LCPKS. Dasar perhitungan serta areal yang dibutuhkan untuk PKS kapasitas olah 30 ton per jam adalah yaitu waktu pengomposan 42 hari, kebutuhan areal 600 meter persegi per hari, panjang tumpukan 220 meter per hari. Yang kedua adalah persiapan bahan baku. Bahan baku yang berupa tandan kosong kelapa sawit dicacah dengan menggunakan mesin pencacah yaitu chipper. Kemudian dibawa ke lokasi pengomposan menggunakan dump truck. Dan proses yang terakhir yaitu proses pengomposan. Proses pengomposan ini, tandan kosong kelapa sawit yang telah dicacah ditumpuk memanjang dengan ukuran lebar 3 meter dan tinggi 1,2 meter. Pembuatan tumpukan dilakukan dengan wheel loader. Selama proses pengomposan atau tumpukan disiram dengan sejumlah air limbah cair PKS, segar dan dibalik dengan mesin pembalik. Pembalikan dan penyiraman dilakukan 5 kali dalam 1 minggu. Perubahan suhu selama proses pengomposan diukur setiap hari. Cara ini menurut dari Lembaga Riset Perkebunan Indonesia. Dan berikut adalah tata letak dari proses pengomposan limbah padat CPO. Keunggulan desain yang ditawarkan dibandingkan dengan teknologi pengelolaan limbah pada umumnya digunakan pada limbah industri CPO. Yang pertama, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit menjadi kompos yang memiliki nilai ekologi dan ekonomi yang tinggi. Pemanfaatan TKKS untuk kompos di PKS dengan kapasitas olah 30 ton TBS per jam memberikan nilai ekonomis yang sangat besar. Hasil perhitungan menunjukkan bahwa potensi keuntungan yang dihasilkan adalah 2-3 miliar per tahun, atau setara dengan keuntungan yang dihasilkan oleh 1.200 hektar kebun kelapa sawit. Dengan asumsi keuntungan per kilogram TBS adalah sama dengan rupiah dan dengan investasi pabrik kompos sebesar 3,1 miliar yang jauh lebih kecil dibandingkan dengan investasi 1.200 hektar kebun yaitu sekitar 24 miliar. Selanjutnya, pembuatan kompos dari tandan kosong kelapa sawit dapat dan sudah banyak dilakukan oleh metode sederhana. Beberapa penelitian yang dilakukan untuk mempercepat waktu pengomposan dilakukan oleh Bahrudin et al. 2009 yang mengembangkan teknologi thermophilic in vessel and window system yang dapat meningkatkan composting dari tandan
kosong kelapa sawit dan palm oil milk effluent pada skala industri. Selanjutnya, bila dibandingkan dengan keutuhan N melalui aplikasi pemupukan anorganik, urea sebesar 420 kg per hektar per tahun, dosis 3 kg urea per pokok per tahun. Kebutuhan pupuk anorganik dapat terpenuhi oleh pemanfaatan limbah kelapa sawit bahkan berlebih. Tandan kosong kelapa sawit berfungsi ganda, yaitu selain menambah hara dalam tanah, juga meningkatkan kandungan bahan organik tanah yang sangat diperlukan bagi perbaikan sifat fisik tanah. Perbaikan sifat fisik tanah tersebut berdampak positif terhadap pertumbuhan akar dan penyerapan unsur hars. Oke, baik. Daftar pusaka dapat lihat di dalam slide. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.